Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Raihan Mahdi dari Teknik Informatika akan menjelaskan mengenai materi proses dan thread sebagai kriteria untuk memenuhi tugas sistem operasi. Dan kita masuk saja pada materi pembahasan yang pertama. Nah, kita mulai dari definisi proses. Sebuah proses adalah sebuah peristiwa adanya program yang dapat dieksekusi. Sebagai sebuah eksekusi proses, maka hal tersebut membutuhkan adanya perubahan keadaan. Keadaan dari sebuah proses dapat didefinisikan oleh aktivitas proses tersebut. Proses memiliki dua karakteristik, namun kedua karakteristik dilakukan secara independen oleh sistem operasi. Yang pertama ada resource ownership atau kepemilikan sumber daya. Proses mempunyai ruang penyimpanan virtual untuk menangani berbagai image proses yang didefinisikan dalam PCB. Sedangkan yang kedua yaitu scheduling execution atau penjadwalan eksekusi mengikuti suatu path eksekusi, di mana adanya pergantian dari suatu proses ke unit yang lain dari kepemilikan sumber daya yang diacu sebagai proses atau tes. Suatu thread yang salah dapat mengganggu thread yang lain di dalam proses yang sama, karena thread berbagi ruang memori virtual dan sumber daya lain yang sama. Nah, berdasarkan definisi proses tersebut, ada dua jenis proses yang akan dijelaskan pada kasus ini. Yang pertama, ada single thread, dan kedua, multi-thread. Single thread itu dia sebuah proses thread yang hanya memiliki satu aktivitas saja. Sedangkan multi-thread itu pengerjaannya sangat banyak sekali karena proses thread ini bisa menjalankan dua kegiatan atau aktivitas atau bahkan lebih dari itu. Nah, jadi itulah proses multi-thread ini. Selanjutnya kita ke definisi thread. Thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan sebuah stack. Sebuah thread berbagi code section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight process mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, berikut ini adalah perbedaan proses dan thread. Kita lihat dari poin yang pertama. Kalau proses itu menyediakan ruang sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Sedangkan kalau di thread, setiap thread adalah bagian di dalam sebuah proses yang dapat dijadwalkan untuk dieksekusi. Nah, jadi thread itu adalah bagian dari suatu proses. Kalau proses itu sudah memenuhi keseluruhan penyimpanannya. Nah, poin yang kedua, proses mempunyai salinan segmen data dari induk proses sendiri. Sedangkan thread memiliki akses langsung ke segmen data. Jadi thread ini dia menumpang ke proses. Kalau proses dia punya segmen datanya sendiri. Jadi dia tidak membutuhkan alat yang lain. Ya. Baru poin yang ketiga, semua proses mempunyai penyimpanan virtual address sendiri atau terpisah. Sedangkan di thread, semua thread dari sebuah proses akan saling berbagi penyimpanan. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau thread itu bisa berbagi penyimpanan ya, sehingga ketika menjalankan proses itu akan terganggu ya. Oke, yang keempat, proses membutuhkan duplikasi dari induk proses. Sedangkan thread baru akan dibuat dengan mudah. Kalau yang kelima, proses sangat memungkinkan adanya overhead. Sedangkan thread hampir tidak mempunyai overhead. Nah, jadi itulah beberapa perbedaan antara proses dan thread. Berikutnya
di sini saya ingin memaparkan kepada teman-teman, inilah siklus dari state proses. Jadi dalam proses eksekusi, status akan diberlakukan pada setiap tahapan-tahapan pemrosesan program. Nah, jadi pas adanya eksekusi itu ada status-status tertentu. Nah, kita mulai dari masing-masing tahapan ya. Nah, untuk yang pertama, state proses yang pertama ini kita panggil statusnya new. Ya, ini adalah new. Status new diberlakukan jika proses baru sedang dipersiapkan. Artinya ya kita pas membuat project baru ya. Setelahnya new project, nah itu akan berlaku status new di situ. Nah, setelah programnya sudah dibuat, nah selanjutnya akan diubah statusnya menjadi running. Artinya instruksi sedang dikerjakan sebelum akhirnya dieksekusi. Nah, lalu ada status waiting. Waiting ini menunggu ya, menunggu komponen yang dibutuhkan, termasuk perangkat apa yang dibutuhkan di situ. Ada syarat-syaratnya dan lain sebagainya ya. Misalkan kita di situ disuruh dicolokkan flash disk atau enggak ya, udah butuh penyimpanan lebih ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya ada status ready. Ready di sini berarti proses sedang menunggu tugasnya untuk dijalankan atau dieksekusi. Nah, dan yang terakhir, jika sudah selesai maka status akan berubah menjadi terminated. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi ada 5 state proses. Yang pertama new, kemudian running, waiting, ready, dan yang kelima terminated. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan pada teman-teman penjelasan yang lebih terperinci lagi dari siklus proses state. Nah, jadi yang pertama ini kita mulai dari new terlebih dahulu. Ketika suatu proses sedang dibuat, maka pada tahapan tersebut membutuhkan persiapan ya. Bila sudah dipersiapkan secara matang, artinya project tersebut tuh sudah dibuat ya, maka statusnya berubah menjadi admitted. Nah, admitted itu berarti telah disetujui dan selanjutnya akan berubah statusnya ke ready sebelum program ini dijalankan. Nah, pada status ready ini dia akan mulai mengirimkan sinyal eksekusi ke prosesor untuk penjadwalan pengiriman, sehingga prosesnya akan berganti menjadi running. Nah, running ternyata ada simpang siurnya ya, karena di situ ada 3 persimpangan. Nah, pilihan mana yang akan ditentukan oleh program tersebut. Nah, pada status running ada 3 kemungkinan untuk mengeksekusi program. Nah, kemungkinan yang pertama, jika proses tersebut tidak mengalami interrupt, ya interrupt itu istilahnya ada kesalahan ya atau error, maka proses ini akan terus dijalankan oleh prosesor. Setelah itu proses akan selesai pada kondisi terminated. Artinya ya, kalau tidak ada kendala berarti langsung dikerjakan dah langsung selesai. Nah, itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jika proses tersebut mengalami interrupt, maka proses akan beralih kembali ke ready ya untuk penjadwalan ulang. Nah, jadi kalau misalkan ada error pas debugging ya akan dicoba kembali. Setelah tidak ada error lagi, maka ia akan kembali lagi ke running, dan setelah itu programnya akan dijalankan, dieksekusi di prosesornya. Setelah itu programnya sudah selesai, maka statusnya kembali ke terminated. Berarti tulisnya sudah selesai. Nah, kemungkinan yang ketiga, jika proses tersebut menunggu respon dari perangkat input atau output yang akan dipasang pada suatu perangkat, maka statusnya akan berubah menjadi waiting. Nah, di sini ada tulisan
input output or event wait. Berarti dia sedang menunggu respon dari perangkat input outputnya dulu. Nah, kalau sudah merespon perangkatnya dan sudah terpasang atau persyaratannya sudah terpenuhi, maka ia langsung berubah kembali ke ready ya. Berarti sudah mulai bersiap untuk dikirimkan kembali penjadwalannya. Nah, setelah itu baru diproses di prosesornya ya, lalu ke running lagi. Nah, kalau sudah selesai, maka ia akan berubah menjadi terminated dan tugasnya selesai. Nah, jadi begitulah tahapan-tahapan dari siklus proses state yang sudah saya jelaskan pada materi tadi. Saya kira cuman ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah maupun kata saya yang khilaf ataupun penyampaian saya yang kurang kreatif atau kurang berkenan pada teman-teman, saya mohon maaf. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk selalu subscribe YouTube channel saya serta memberikan like dan komentar yang positif. Baik, saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.